Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami di mata kuliah Analisis Farmasi, Sediaan Padat dan Kosmetik dengan dosen pengampu Hadi Kurniawan MSc APT. Next. Pada tugas proyek kali ini kami mereview jurnal yang berjudul Analisis Amlodipin dengan metode KCKT dan spektrofotometri UV. Next. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelas A1, A2, dan APK yang menyusun tugas proyek. Next. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Amlopidin merupakan salah satu obat yang memberikan efek farmakologis sebagai agen antihipertensi dengan mekanisme kerja kalsium channel blocker atau disebut CCB. Amlopidin bekerja dengan cara menghambat ion kalsium agen antihipertensi. Amlopidin juga digunakan untuk pengobatan angina pectoris dengan cara meningkatkan aliran darah ke otot jantung. Instrumen dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan isolasi, dan pemurnian, yaitu High Performance Liquid Chromatography (HPLC) atau kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) dan spektrofotometri UV. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan mengetahui metode yang tepat untuk pengukuran kadar serta hasil analisis pada tablet amlopidin yang beredar di pasaran. Hasil menunjukkan analisis pada tablet amlopidin yang beredar di pasaran menunjukkan 1 sampel dari 5 sampel amlopidin tidak memenuhi persyaratan, yaitu tidak presisi dan tidak akurat dikarenakan tidak berada pada rentang 80% hingga 115%. Dan metode analisis yang tepat dikembangkan untuk penentuan kadar amlopidin dalam bentuk sediaan tablet sangat spesifik, sensitif, dan sederhana dilakukan dengan analisis spektrofotometri UV maupun dengan analisis kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kata kunci dalam laporan ini yaitu amlopidin, KCKT, dan spektrofotometri UV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Bisa next. Oke, latar belakangnya, seiring dengan perkembangan dalam bidang kedokteran dan farmasi saat ini, kegiatan analisis obat semakin dikenal secara luas. Hal ini juga didukung dengan perkembangan yang pesat mengenai instrumen atau peralatan analisis. Amlodipin merupakan salah satu obat yang memberikan efek farmakologis sebagai agen antihipertensi dengan mekanisme kerja yaitu calcium channel blocker atau biasa disebut dengan CCB. Nah, amlodipin ini bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk ke dalam vaskularisasi otot polos dan otot jantung sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Selain sebagai agen antihipertensi, amlodipin ini juga dapat digunakan untuk pengobatan angina pectoris dengan cara meningkatkan aliran darah ke otot jantung. Adanya gugus 1,4 dihidropirin dan substitusi cincin lipofilik pada posisi 4, rantai alkyl pendek pada posisi 2 dan 6, gugus ester dengan rantai panjang alkoxy pada posisi 3 dan 5 tersebut, maka dapat memprediksi bahwa golongan kalsium channel blocker merupakan senyawa yang tidak stabil. Penggunaan metode spektrofotometri untuk menetapkan kadar amlodipin dalam sediaan tablet yang beredar di pasaran apakah memenuhi persyaratan mutu obat, sehingga dengan kadar yang tepat, obat dapat memberikan efek terapi yang dikehendaki. High Performance Liquid Chromatography atau biasa disebut dengan HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi, dan pemurnian. Adanya proses absorpsi dinamis di mana molekul analit akan bergerak melewati celah berpori merupakan prinsip dasar HPLC. HPLC ini menggunakan dua fase kerja, yaitu fase gerak atau biasa disebut dengan mobile phase dan fase diam atau stationary phase. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
KCKT merupakan metode yang mampu memisahkan sekaligus menetapkan kadar lebih dari satu zat aktif di dalam sediaan farmasi dengan hasil yang optimal. Keunggulan metode KCKT yaitu pemisahan terletak pada ketepatan analisis dan kepekaan yang tinggi, serta cocok untuk memisahkan senyawa-senyawa non-volatil yang tidak tahan pada pemanasan. KCKT memberikan pemisahan cepat, efisien, dan resolusi tinggi. Untuk penetapan kadar tablet amlodipin dapat dilakukan dengan kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT salah satu metode berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diam dapat dalam bentuk cair atau padat. Kromatografi cair kinerja tinggi memiliki banyak pilihan fase gerak dan fase diamnya luas untuk digunakan, serta daya pisah tinggi dan volume sampel kecil. Sifat kelarutan amlodipin mudah larut dalam etanol, kloroform, dan dalam ether. Oleh karena itu, amlodipin dapat dianalisis menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Spektrofotometri UV merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul dari suatu zat kimia. Panjang gelombang digunakan untuk analisis amlodipin dengan spektrofotometri UV secara kuantitatif adalah panjang gelombang di mana terjadi serapan maksimum panjang gelombang untuk spektrofotometri UV yaitu pada 190 sampai 380 nm. Spektrofotometri UV vis memiliki kelebihan dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik, selektif, mempunyai ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif sebesar 1-3%. Analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat digunakan untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Selain itu, hasil diperoleh cukup akurat di mana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan. Metode spektrofotometri dapat digunakan untuk penetapan kadar amlodipin dalam tablet. Dikarenakan pada struktur molekul amlodipin terdapat gugus kromofor pada benzen dan ausokrom pada gugus fungsi piridin, amin primer, dan ester. Pada struktur molekul dari amlodipin bersifat terdapat gugus kromofor pada benzen dan ausokrom pada gugus fungsi piridin, amin primer, dan ester. Syarat suatu molekul dapat ditetapkan dengan metode spektrofotometri UV visible ialah memiliki gugus kromofor dan atau ausokrom pada struktur molekulnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis pada tablet amlodipin yang beredar di pasaran dan untuk mengetahui metode yang tepat untuk pengukuran kadar amlodipin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah amlodipin. Amlodipin atau turunan garamnya berupa amlodipin bersilat mempunyai nama kimia yaitu amino ektoksi metil 4, 2 kloropenil, 3 etoxikarbonil, 5 metoxikarbonil, 6 metil, 1 4 dihidrodipin benzen sulfonat. Amlodipin memberikan efek farmakologi sebagai agen antihipertensi dengan mekanisme kerja kalsium channel beta blocker atau CCB. Amlodipin bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk ke dalam vaskularisasi otot polos dan otot jantung, sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Selain sebagai agen antihipertensi, amlodipin juga dapat digunakan untuk pengobatan angina pectoris dengan cara meningkatkan aliran darah ke otot jantung. Dalam beberapa sediaan farmasi, umumnya amlodipin tersedia dalam bentuk sediaan tablet dan sering dikombinasikan dengan senyawa antihipertensi lainnya, seperti golongan angiotensin converting enzyme inhibitory atau ACEI, dan atau dikombinasikan dengan senyawa antihiperlipidemia seperti golongan statin. Amlodipin baik diserap setelah dosis oral dengan puncak konsentrasi darah terjadi setelah 6-12 jam. Itu bioavailabilitas bervariasi, tetapi biasanya sekitar 60-65%. Amlodipin dilaporkan menjadi 97,5% terikat protein plasma, memiliki eliminasi terminal, berkepanjangan paru 35-50 jam menjadi sekitar dan mapan plasma. Konsentrasi tidak tercapai setelah 7-8 hari penggunaan. Amlodipin secara ekstensif di metabolisme di hati. Metabolit sebagian besar diekskresikan dalam urin bersama-sama dengan kurang dari 10% dari dosis sebagai obat tidak berubah. Amlodipin tidak dihapus oleh dialisis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah teknik pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen dalam campuran. Hal ini terutama cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap, tidak stabil secara termal, dan memiliki berat molekul yang besar. Prinsip dasar HPLC adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya, dan kecepatannya untuk sampai ke detektor atau waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Waktu retensi atau retention time merupakan selang waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat injeksi sampai keluar dari kolom, dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor. Waktu retensi analit yang tertahan pada fase diam dinyatakan dengan TR atau waktu retensi. Sedangkan waktu retensi analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut waktu retensi pelarut pengelusi dinyatakan sebagai TO atau TM atau waktu migrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah prinsip metode KCKT. Sesuai namanya, prinsip KCKT menggunakan prinsip kromatografi untuk mengukur sampel. Dalam kromatografi, analisis dilakukan dengan cara memisahkan molekul berdasarkan perbedaan struktur ataupun komposisinya. Pemisahan tersebut terjadi saat sampel bergerak melewati fase diam yang dapat berupa zat padat atau cair, karena terbawa oleh fase gerak dapat berupa zat cair atau gas. Beragam komponen dalam sampel akan terpisah berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam. Komponen yang dapat berinteraksi secara kuat dengan fase diam akan bergerak lebih lambat sehingga dapat terpisah dari komponen lain dengan interaksi yang lemah. Fase gerak pada KCKT harus menggunakan pelarut yang dengan kemurnian yang sangat tinggi. Idealnya pelarut khusus yang memang sudah memenuhi standar untuk KCKT. Dipergunakan untuk hasil yang lebih akurat. Reservoir pelarut merupakan penyimpanan fase gerak, biasanya berbentuk botol kaca dengan selang penghubung. Baik, selanjutnya instrumen dan komponen HPLC. Yang pertama ada injektor. Terdapat 3 tipe dasar injektor yang bisa digunakan dalam KCKT. Yang pertama ada injektor sputum, penyuntikan cuplikan dengan memasukkan cuplikan itu ke dalam syringe dan menusukkan jarum syringe melalui septum elastomer merupakan cara penyuntikan pada kolom yang paling sederhana. Injektor septum pada kromatografi cair merupakan injektor paling murah, tetapi memerlukan perhatian yang lebih. Kemudian yang kedua ada penyuntikan aliran henti. Penyuntikan pada bagian atas kolom menghasilkan kromatografi yang sangat efisien. Injektor aliran henti dirancang untuk memungkinkan penempatan cuplikan langsung pada bagian atas atau pangkal kolom. Volume penyuntikan harus kecil untuk mencegah agar proses kromatografi tidak dimulai dengan pita yang lebar. Yang ketiga ada katup kitar atau pipa dosis loop valve. Itu prinsip kerja katup kitar di mana pada saat awal sampel akan masuk memenuhi volume loop terlebih dahulu dan akhirnya segera masuk menuju kolom pemisahan dengan volume yang tidak berkurang sedikit pun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kolom. Kolom pada KCKT merupakan bagian yang sangat penting karena pemisahan komponen-komponen sampel akan terjadi di dalam kolom. Kolom KCKT dibuat dalam bentuk lurus yang dimaksudkan untuk efisiensi kolom. Terdapat dua kelompok kolom, yaitu kolom analitik digunakan untuk penentuan jenis dan jumlah analit yang diperiksa, dan kolom preparatif untuk memisahkan komponen-komponen analit dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang C, detektor. Suatu detektor dibutuhkan pada KCKT untuk mendeteksi adanya komponen analit atau analisis kualitatif yang berhasil dielusi dari dalam kolom dan menentukan kadarnya atau analisis kuantitatif. Detektor pada KCKT dikelompokkan dalam 2 golongan, yaitu yang pertama berdasarkan pengukuran diferensial
suatu sifat yang dimiliki baik oleh molekul sampel maupun fase gerak atau properti detektor, detektor indeks, bias, detektor konduktivitas, detektor tetapan dielektrika. Yang kedua, berdasarkan pengukuran suatu sifat yang spesifik dari molekul sampel disebut solute property detektor, seperti penyerapan sinar UV, fluoresensi, dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya D. Reservoir fase gerak dan sistem treatment pelarut. KCKT modern dilengkapi dengan satu atau beberapa reservoir pelarut yang terbuat dari kaca atau stainless steel yang mampu memuat 200 sampai 100 ml pelarut. Reservoir dilengkapi dengan suatu alat digeser yang dapat menghilangkan gas terlarut pada fase gerak, biasanya oksigen dan nitrogen, yang mengganggu analisis karena dapat membentuk gelembung pada kolom dan sistem detektor. Pemilihan fase gerak didasarkan pada kriteria berikut. Yang pertama, viskositas. Pelarut dengan viskositas rendah menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut dengan viskositas tinggi pada suatu kecepatan alir tertentu. Yang kedua, transparasi terhadap UV. Detektor yang digunakan adalah detektor UV, maka fase gerak harus transparan secara sempurna pada panjang gelombang yang digunakan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pompa. Pompa yang tersedia untuk kromatografi cair dirancang untuk mendorong berbagai pelarut melalui kolom yang dikemas rapat. Karena tekanan kolom terhadap aliran tinggi, maka pompa harus bekerja pada tekanan tinggi, seringkali lebih besar dari 1000 PSI. Beberapa persyaratan sistem pompa KCKT yaitu yang pertama, memberikan tekanan yang tinggi, yang kedua, bebas dari pulsa, yang ketiga, memberikan kecepatan alir 0,1 sampai 10 mili per menit, yang keempat, aliran terkontrol dengan reprodusibilitas kurang dari 0,5%, yang kelima, tahan karat. Karena itu, sel pompa terbuat dari bahan baja atau teflon, dan yang terakhir, dapat memberikan aliran sistem isokratik maupun gradien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan kromatografi cair kinerja tinggi. Adapun kelebihan pada kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu waktu analisis berlangsung cepat, jenis fase diam yang beragam, ketepatan dan ketelitian yang tinggi, resolusi tinggi, sensitivitas lebih tinggi karena dapat menggunakan berbagai detektor. Recovery sampel mudah hanya menggunakan sedikit eluen untuk menghilangkan. Adapun pada kekurangan kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Hanya bisa digunakan untuk asam organik, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Pada kolom dengan diameter rata-rata partikel fase diam dengan ukuran 3 mikrometer dan 5 mikrometer, sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran. Jadi, harus seringkali dicuci dan kemurnian larutan harus dijaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Spektrofotometri UV vis merupakan alat untuk mengukur transmitasi dan absorbasi suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Alat ini berfungsi untuk menghasilkan sinar dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer sebagai alat pengukur intensitas cahaya yang diabsorpsi. Absorbasi dan transmitasi dalam spektrofotometer UV vis dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Spektrofotometri ini adalah anggota teknik analisis spektroskopi dengan memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang 180 sampai 380 nanometer untuk daerah UV dan 380 sampai 780 nanometer untuk daerah visible atau sinar tampak. Spektrofotometer ini jenisnya terdiri dari pos berkas tunggal atau single beam dan berkas rangkap atau double beam. Perbedaannya
Pada double beam, pengukurannya dapat dilakukan secara bersamaan antara kuvet yang berisi larutan contoh atau standar dan kuvet yang berisi belangko dalam satu ruang sehingga pembacaan serapan zat tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan listrik karena belangko dan zat diukur pada saat yang bersamaan. Secara umum, sistem spektrofotometer terdiri atas sumber radiasi, monokromator, sel fotosel detektor, dan tampilan. Prinsipnya, apabila cahaya monokromatik melalui satu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Aplikasinya dalam pengukuran kuantitatif itu dilaksanakan dengan cara komparatif menggunakan kurva kalibrasi dari hubungan konsentrasi deret larutan alat untuk analisis satu unsur yang berkadar rendah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pada penentuan secara kualitatif, berdasarkan puncak-puncak yang dihasilkan spektrum dari suatu unsur tertentu pada panjang gelombang tertentu, sedangkan penentuan secara kuantitatif berdasarkan nilai absorbansi yang dihasilkan dari spektrum dengan adanya senyawa pengkompleks sesuai unsur yang dianalisisnya. Adapun yang melandasi pengukuran spektrofotometer ini dalam penggunaannya adalah hukum Lambert-Beer, yaitu bila satu cahaya monokromatis dilewatkan melalui satu media yang transparan, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan kepekaan media larutan yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip kerja spektrofotometri UV vis. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tersitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Pada bagian alat susunan spektrofotometer ultraviolet dan sinar tampak, suatu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator. Monokromator menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya tersebut menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk mengukur suatu zat tertentu, yang menunjukkan bahwa setiap gugus kromofor mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda. Dari monokromator, tadi cahaya atau energi radiasi diteruskan dan diserap oleh suatu larutan yang akan diperiksa di dalam kuvet. Kemudian jumlah cahaya yang diserap oleh larutan akan menghasilkan sinyal elektrik pada detektor, yang mana sinyal elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Besarnya sinyal elektrik yang dialirkan ke pencatat dapat dilihat sebagai angka. Metode spektrofotometri UV dan sinar tampak berdasarkan pada hukum Lambert-Beer. Hukum tersebut menyatakan bahwa jumlah radiasi cahaya tampak, ultraviolet, dan cahaya-cahaya lain yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, instrumen dan komponen dalam spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet kisaran 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak 350 sampai 800 nanometer. Oleh suatu senyawa serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik yang promosi elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih tinggi, di mana detektor dapat mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan secara tidak langsung, cahaya yang diabsorpsi. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih tinggi, di mana detektor
dapat mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan secara tidak langsung, cahaya yang diabsorpsi. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Adapun bagian-bagian dari instrumen spektrofotometer UV-Vis diantaranya adalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama ada sumber radiasi. Sumber sinar atau sumber radiasi dari spektrofotometer UV-Vis ini berasal dari beberapa jenis lampu seperti lampu hidrogen, lampu deuterium dengan panjang gelombang 180 sampai 350 nanometer, lampu xenon dan lampu pija tungsten dengan panjang gelombang 350 sampai 2500 nanometer. Yang kedua ada monokromator. Monokromator pada spektrofotometer UV-Vis ini berfungsi untuk memecah sumber radiasi yang memiliki pita energi lebar polikromatis menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit, monokromatis. Monokromator mampu menghasilkan radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35 sampai 0,1 nanometer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah wadah sampel atau kupet. Wadah sampel atau kupet terbuat dari kuarsa atau silika untuk penggunaan radiasi UV dan terbuat dari gelas biasa atau kuarsa untuk radiasi sinar tampak. Kupet memiliki ketebalan yang bervariasi yaitu dari 1 sampai 10 cm. Posisi penempatan kupet pada instrumen spektrofotometer UV-Vis adalah permukaan kupet tegak lurus dengan datangnya radiasi sehingga kehilangan radiasi akibat pantulan atau refraksi dapat dikurangi. Kemudian detektor. Detektor pada spektrofotometer UV-Vis berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Cara detektor spektrofotometer UV-Vis adalah memiliki sensitivitas tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi, memiliki waktu respon yang singkat, dan juga stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis spektrofotometri UV visible. Jenis-jenis spektrofotometri dibagi menjadi dua, yaitu spektrofotometer single beam dan spektrofotometer double beam, yang memiliki perbedaan pada pemberian cahaya. Berikut merupakan skema kerja spektrofotometer single beam dan juga spektrofotometer double beam. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Kelebihannya yaitu dari instrumen spektrofotometer UV-Vis yaitu dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik selektif, mempunyai ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif sebesar 1% sampai 3%. Analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, serta dapat digunakan untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Selain itu, pengerjaannya juga murah, hasil yang diperoleh cukup akurat, di mana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan. Selanjutnya yaitu kekurangan spektrofotometri UV visible. Kekurangan dari penggunaan instrumen spektrofotometer UV-Vis ini diantaranya senyawa yang akan dianalisa harus memiliki gugus kromofom, yaitu gugus pembawa warna, dan memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, serta mempunyai panjang gelombang yang terletak pada daerah ultraviolet atau visible. Selain itu, hasil absorbansi yang terukur dapat dipengaruhi oleh pH, larutan, suhu, serta adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kupet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode secara umum. Next. Metode yang digunakan dalam jurnal acuan yaitu metode studi literatur. Namun kami mencantumkan beberapa metode sebagai gambaran untuk analisis amlodipin secara KCKT dan spektrofotometri UV. Metode analisis amlodipin secara KCKT. Next. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat disolusi atau Hanson detektor UV dengan panjang gelombang 237 nanometer, KCKT, kolom C18. Dan bahannya yaitu aquades, asam fosfat, asam klorida, asetonatrifil, baku amlodipin, metanol, tablet amlodipin generik, tablet generik bermerek dan inovator,
triethanolamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, pembuatan kurva kalibrasi baku amlodipin, yaitu dibuat kurva kalibrasi baku amlodipin pada konsentrasi 0 ppm, 2,5 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm. Dibuat buffer dengan ditambahkan 7 mili triethanolamin ke dalam labu takar 1000 mili yang sebelumnya telah diisi 900 mili Aquades. Lalu kemudian ditambahkan larutan buffer asam fosfat sampai pH mencapai 3 kurang lebih 0,1. Lalu diencerkan dengan Aquades sampai volume 1000 mili. Diukur baku amlodipin berbagai konsentrasi menggunakan KCKT dengan dicampurkan metanol dan asetronitril buffer dengan perbandingan 35:15:50 sebagai fase gerak. Kemudian diukur menggunakan kolom C18 dengan ukuran 45 x 4,6 mm dengan laju alir 1 mili per menit dengan packing L1 dan dideteksi menggunakan detektor UV pada panjang gelombang 237 mm. Lalu penetapan kadar larutan baku amlodipin. Pertama-tama dibuat larutan baku dengan melarutkan baku amlodipin ke dalam campuran metanol, asetonitril, dan buffer dengan perbandingan 35:15:50 pada konsentrasi 0,02 mg per mili. Kemudian dibuat larutan stok uji dengan melarutkan 5 tablet amlodipin ke dalam campuran metanol, asetonitril, dan buffer pada konsentrasi 0,02 mg per mili. Lalu dilakukan pengukuran kadar dengan cara menyuntikkan secara terpisah lebih kurang 45 larutan baku amlodipin dan larutan uji yang mengandung amlodipin bersilat. Lalu diukur kadar menggunakan KCKT sebanyak 3 kali pengulangan atau triplo. Metode analisis. Selanjutnya, metode analisis amlodipin secara spektrofotometri UV. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu instrumen Fourier transform infrared, spektrofotometri sinar UV ganda dengan resolusi celah 1 nanometer dan 0,5 mm, dan timbangan analitik. Dan bahan yang digunakan yaitu amlodipin yang diberikan sebagai sampel, amlodipin besilat 5 mg, dan metanol. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya ada cara kerja yang pertama, yakni persiapan larutan standar stok. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dilarutkan 10 mg amlodipin dalam 10 ml metanol hingga homogen. Kemudian dipindahkan larutan ke labu ukur 100 ml. Dan yang terakhir ditambahkan metanol ke dalam labu ukur 100 ml hingga tanda batas untuk menghasilkan larutan dengan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Kemudian ada cara kerja penyusunan solusi standar kerja. Langkah pertama yang dilakukan yakni disiapkan larutan stok, kemudian diencerkan dengan metanol. Diukur masing-masing absorbansi larutan pada panjang gelombang 338 nanometer dengan metanol sebagai belangko. Kemudian ditimbang 10 mg obat murni, lalu dilarutkan dalam 10 ml metanol ke dalam labu ukur 100 ml dan volume make up ke dalam 100 ml sampai tanda batas. Dibuat dengan rentang konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 mikrogram per mililiter dari larutan stok obat murni dari kurva kalibrasi diplo dan dihitung koefisien kolerasinya. Kemudian diplot grafik dengan pengambilan konsentrasi obat pada sumbu X dan absorbansi pada sumbu Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada penentuan panjang gelombang maksimum, yaitu dengan memindai dalam rentang 200 sampai 400 nanometer tertentu konsentrasi larutan amlodipin berlawanan reagen kosong. Panjang gelombang maksimum ditentukan. Selanjutnya, analisis larutan uji. Disiapkan 20 tablet komersial dan digerus menjadi serbuk. Selanjutnya, ditimbang serbuk amlodipin sebanyak 10 mg secara akurat, kemudian dipindahkan ke labu ukur 10 ml dan disonikasi. Selanjutnya, disaring dengan filter 0,45 dan ditambahkan metanol hingga tanda batas membentuk konsentrasi larutan stok 1 mg per mililiter. Dipipet 1 mili larutan stok dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili dan diencerkan hingga batas tertentu untuk mendapatkan konsentrasi amlodipin yang diperlukan. Selanjutnya diukur absorbansi larutan tablet amlodipin yang dipasarkan pada panjang gelombang 355 nanometer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Next. Untuk hasil, di sini ada tabel, di mana tabel yang pertama ini berupa ringkasan analisis amlodipin dengan metode spektrofotometri. Ini yang pertama amlodipin dengan metode UV. Panjang gelombang yang digunakan adalah 360 nanometer. Kemudian Beers law limitnya 15 hingga 75 mikrogram per mililiter. Untuk absorbansi limitnya 0,6485 dikali 10 pangkat 4. Kemudian diperoleh regresinya yaitu Y sama dengan 0,007 X ditambah 0,11. Untuk nilai R-nya 0,999. Linearitasnya 0,999. Nilai presisinya 1,88 mikrogram per mililiter dan akurasinya 99,23%. Kemudian untuk analit amlodipin yang kedua, metode yang digunakan masih sama, menggunakan UV. Panjang gelombangnya yaitu 247 nanometer. Beers law limitnya 10 sampai 60 mikrogram per mililiter. Untuk absorbansi limitnya 2,74 dikali 10 pangkat 4 liter per mol per centimeter. Untuk regresinya yaitu Y sama dengan minus 17,45 X ditambah 54,684. Untuk nilai R-nya diperoleh 0,999886. Kemudian untuk LOD-nya 1,5 mikrogram per mililiter. Untuk nilai linearitasnya 0,99986. Untuk presisinya 50 mikrogram per mililiter dan untuk nilai akurasinya 150%. Untuk analit amlodipin yang ketiga, metodenya sama, masih menggunakan UV, kemudian panjang gelombangnya itu 363 nanometer, di mana Beers law limitnya 1-3 mikrogram per mililiter. Kemudian untuk absorbansi limitnya tidak ada. Untuk regresinya itu Y sama dengan 0,0021 X ditambah 0,183. Untuk nilai maaf tadi ada gangguan sedikit. Lanjut untuk amlodipin yang analit yang keempat ada menggunakan metode UV di mana panjang gelombangnya 260 nanometer.
Dia selalu limitnya 10-80 mikrogram per mililiter. Untuk observasi limitnya tidak ada. Lalu untuk regresinya, Y sama dengan 0,003 X ditambah 0,01. Untuk nilai R-nya 0,9996 dan untuk LOD-LOC-nya 5,5 sampai 8,5 mikrogram per mililiter. Untuk nilai linearitasnya 0,9996 dan untuk akurasinya 99,9%. Untuk tabel yang kedua berisi ringkasan analisis amlodipin dengan metode KCKT, di mana untuk amlodipin analisis sebagai amyloid yang pertama, instrumentasinya menggunakan Agilent 3200 dengan kolom RPC18 Phenomenex Kinetex 150 dikali 4,6 mm. Kemudian untuk laju alirnya 0,8 ml per menit dengan volume injeksi 20 mikroliter. Panjang gelombangnya yaitu 227 nanometer. Fase geraknya acetonitrit dengan buffer fosfat konsentrasi 0,05 molar. Kemudian untuk detektornya tidak ada. Lalu untuk analit amlodipin yang kedua, instrumentasinya itu SIMAZI Japan dengan kolom ODS 3V 150 mikrometer dikali 4,6 mikrometer. Kemudian laju alirnya 1,1 mm per menit, di mana panjang gelombang yang digunakan 260 nanometer. Untuk fase gerak yang dipakai untuk pelarut A yaitu 0,025 mkh 2 P4 dengan pH 4,4 kurang lebih 0,05 dengan OPA 1 mili untuk 100 ml pelarut deacetonitrid. Detektornya itu PDA. Kemudian untuk amlodipin analit yang ketiga, instrumentasinya itu EQLC HPLC dengan kolom Zorbax RP sampai 8, ukuran 50 dikali 4,6 mikrometer. Kemudian untuk laju alirnya 1,2 ml per menit dengan volume injeksi 2 mikroliter. Panjang gelombang yang digunakan 237 nanometer. Untuk fase gerak yang digunakan buffer dan acetonitrid dengan perbandingan 64 berbanding 34. Kemudian untuk detektornya yaitu PDA. Kemudian untuk amlodipin dengan analit yang amlodipin pada analit yang keempat, instrumentasinya menggunakan SIMAZI dengan kolom 5 mikrometer nukleodur 18 kolom, ukuran 250 dikali 4,6 mikrometer. Kemudian untuk laju alirnya 1,3 ml per menit. Untuk panjang gelombangnya 238 nanometer. Dengan fase gerak yang digunakan yaitu acetonitrid dengan buffer fosfat 4,5, perbandingannya 60 banding 40. Detektornya SPD CAVT. Dan untuk amlodipin sebagai analit terakhir, instrumentasinya itu Agilent 1230 dengan kolom koalisi DDS C18 ukuran 250 mikrometer kali 4,6 untuk ukuran 5 mikrometer partikel. Laju alirnya 1 ml hingga 1 dengan volume injeksi 20 mikroliter. Panjang gelombangnya 281 nanometer. Untuk fase gerak yang digunakan yaitu asam ortofosfat dan acetonitrid dengan perbandingan 60 banding 40 dan detektor yang digunakan model G1314. Kemudian akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya persamaan regresi linear. Uji regresi ini digunakan untuk memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel, bebas, independen, atau predictor, yang dinyatakan dalam X terhadap variabel lain, tak bebas, atau dependent atau response, yang dinyatakan dalam Y. Persamaan regresi ini merupakan suatu fungsi prediksi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa hubungan fungsional antara variabel terikat dan bebas untuk regresi linier sederhana dapat dituliskan dalam persamaan regresi, yang secara umum dinyatakan dalam bentuk
Y sama dengan BX ditambah A. Keterangan Y sama dengan variabel dependent, X sama dengan variabel independent, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, nilai peningkatan atau penurunan. Kemudian uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apabila suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tidak bisa digunakan. Jika hasil perhitungan ANOVA memberikan nilai koefisien regresi linear yang diungkapkan sebagai multiple R lebih dari 0,995 dan nilai p-value yang dinyatakan sebagai significance F kurang dari 0,05, maka garis yang terbentuk merupakan garis regresi linear. Hasil yang didapatkan pada analisis amlodipin dengan panjang gelombang 360 nanometer, 247 nanometer, 363 nanometer, dan juga 250 nanometer telah membentuk garis regresi yang linear, yaitu 0,999 sampai dengan 0,9998. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Akurasi merupakan kedekatan antara nilai terukur dengan nilai yang diterima sebagai nilai sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau recovery analit yang ditambahkan. Salah satu cara pengukuran akurasi dapat menggunakan metode standar adisi. Metode adisi merupakan teknik analisis kuantitatif dengan menambahkan sejumlah analit dengan jumlah yang telah diketahui ke dalam sampel. Persen perolehan kembali ditentukan dengan menentukan beberapa persen analit yang ditambahkan tadi dapat ditemukan. Suatu pendekatan praktik dalam metode standar adisi adalah dengan membagi sampel ke dalam beberapa bagian yang sama lalu menambahkan ke dalamnya standar dengan level konsentrasi yang meningkat. Merujuk persyaratan nilai akurasi yang tertera dalam AOAC, nilai akurasi yang diterima untuk konsentrasi 10-100 ppm adalah 80 hingga 115%, dan untuk konsentrasi 100-1000 ppm adalah 85 hingga 110%. Analisis yang digunakan metode UV pada salah satu sampel amlodipin dengan beredar di pasaran dengan panjang gelombang 247 nanometer menunjukkan hasil tidak memenuhi syarat di mana akurasi yang diperoleh sebesar 150%, tidak berada pada rentang 80 hingga 115%. Analisis dengan metode yang menunjukkan akurasi yang memenuhi syarat menggunakan panjang gelombang 290 nanometer, 360 nanometer, dan 363 nanometer. Presisi merupakan ukuran kedekatan antara serangkaian hasil analisis yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran pada sampel homogen yang sama. Presisi biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif dari sejumlah sampel yang berada signifikan secara statistik. Keterulangan merupakan ketepatan pada kondisi percobaan yang sama atau berulang, baik analisnya, peralatannya, tempatnya, maupun waktunya. Sedangkan presisi antara merupakan ketepatan pada kondisi percobaan yang salah satunya berbeda, baik analisnya, peralatannya, tempatnya, maupun waktunya. Dokumentasi presisi seharusnya mencakup simpangan baku, standar deviasi, simpangan baku relatif, atau koefisien variasi, juga rata-rata pengujian. Merujuk pada Association of Official Analytical Chemists Guidelines yang merupakan acuan dalam validasi metode analis
Nilai RSD, presisi keterulangan yang diterima untuk senyawa kadar 100 sampai 1000 ppm adalah tidak lebih dari 4%. Rumus simpangan baku relatif yaitu persen RSD sama dengan SD per X dikali 100 dengan keterangan RSD merupakan relative standard deviation, SD-nya standar deviasi, X-nya sama dengan rata-rata pengujian. Rumus koefisien variasi atau KV sama dengan S per X dikali 100% dengan keterangan E sama dengan simpangan rata-rata dan X rata-rata hitung. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah absorptivitas molar. Absorptivitas molar atau koefisien absorpsi adalah faktor pembanding antara absorbansi dan panjang lintas larutan dan konsentrasi. Harganya tergantung pada sifat pelarut, zat terlarut, temperatur, dan panjang gelombang senyawa yang dianalisis. Absorptivitas atau A suatu zat secara secara proporsional konstan tergantung pada sifat molekuler zat. Absorptivitas tergantung pada panjang gelombang dan dapat bervariasi tergantung lingkungan kimiawi zat, terutama pH, kekuatan ionik, jenis pelarut, dan sebagainya. Satuan absorptivitas adalah cm pangkat minus 1 atau konsentrasi pangkat minus 1. Pada kasus tersebut, absorptivitas diberi simbol E dan disebut absorptivitas molar. Hukum Bir dinyatakan dengan lambang absorptivitas molar. Selanjutnya, deteksi panjang gelombang. Deteksi panjang gelombang dilakukan untuk memperoleh panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi paling besar, sehingga akan diperoleh kepekaan analisis maksimum. Pada deteksi panjang gelombang menggunakan panjang gelombang 360 nanometer, 247 nanometer, 363 nanometer, dan 260 nanometer dengan spektrofotometri UV. Selanjutnya, Bir-Slough limit atau batas hukum Bir. Hukum Bir memiliki batasan mendasar. Ketergantungan konsentrasi absorbansi dapat menyimpang dari linearitas, bahkan tanpa adanya interaksi atau non-linear instrumen. Absorbansi terintegrasi bergantung secara linier pada konsentrasi. Bir-Slough limit menentukan kurva standar linier pada kisaran konsentrasi tertentu. Kisaran konsentrasi tersebut diukur dengan panjang gelombang yang sudah ditentukan sebelumnya. Konsentrasi batas hukum Bir berturut-turut yaitu 15 sampai 75 mikrogram per mililiter, 10 sampai 60 mikrogram per mililiter, 1 sampai 3 mikrogram per mililiter, dan 10 sampai 80 mikrogram per mililiter untuk memperoleh kurva standar yang linier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya pembahasan. Next. Hipertensi merupakan penyakit heterogen yang dapat disebabkan oleh penyakit spesifik, yaitu hipertensi sekunder, atau mekanisme patofisiologi yang tidak diketahui penyebabnya, atau hipertensi primer. Penyebab utama kematian pada hipertensi adalah kardiovaskular dan gagal ginjal. Berdasarkan struktur kimianya, amlodipin merupakan antagonis kalsium golongan hidropiridin yang menghambat masuknya ion kalsium melalui membran ke dalam otot polos vaskular dan otot. Amlodipin absorbansinya lambat, efeknya lebih lama, waktu paruh plasma 35 sampai 50 jam, serta efek dan kadar dalam plasma meningkat selama 7 hingga 10 hari terapi. Amlodipin menghasilkan vasodilatasi arteri perifer dan dilatasi koroner. Namun, amlodipin juga menyebabkan takikardia refleks, mungkin karena waktu paruhnya yang lama menyebabkan puncak minimum dalam konsentrasi plasma. Efek anti hipertensi amlodipin adalah dengan bekerja secara langsung sebagai vasodilator arteri perifer yang dapat menyebabkan penurunan resisten vaskular serta penurunan tekanan darah.
Dosis 1 kali sehari akan menghasilkan penurunan tekanan darah yang berlangsung selama 24 jam. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu efek antiangina amlodipin adalah melalui dilatasi arteriol perifer sehingga dapat menurunkan resistensi perifer total, karena amlodipin tidak mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Dalam artikel review ini, metode yang digunakan yaitu spektrofotometri UV dan kromatografi cair kinerja tinggi. Pada beberapa literatur penetapan kadar amlodipin dalam sediaan tablet dapat digunakan dengan kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT memiliki kepekaan analisis yang tinggi, namun memerlukan biaya yang relatif mahal dalam pelaksanaannya. Dilihat dari struktur amlodipin mempunyai gugus kromofor dan oksokrom, maka senyawa ini dapat menyerap radiasi pada panjang gelombang di daerah ultraviolet. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat memilih metode spektrofotometri ultraviolet sebagai metode yang digunakan pada penetapan kadar amlodipin dalam sediaan tablet. Karena metode ini memiliki banyak keuntungan, antara lain dapat digunakan untuk analisis suatu zat dalam jumlah kecil. Kemudian pengerjaannya murah dan mempunyai kepekaan analisis yang cukup tinggi. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, spektrofotometri UV phase. Spektro UV merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul dari suatu zat kimia. Panjang gelombang untuk spektrofotometri yaitu pada 190 sampai 380 nanometer. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah salah satu metode berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diam dapat dalam bentuk cair atau padat. Kromatografi cair kinerja tinggi memiliki banyak pilihan fase gerak dan fase diamnya yang luas untuk digunakan, serta daya pisahnya tinggi dan volume sampel kecil. Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis amlodipin dengan spektrofotometri UV secara kuantitatif adalah panjang gelombang di mana terjadi serapan maksimum. Pada panjang gelombang maksimum, kepekaannya juga maksimum, karena pada panjang gelombang maksimum tersebut, perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Pada panjang gelombang maksimum, bentuk kurva baku absorbansi datar dan pada kondisi tersebut hukum Lambert-Beer akan terpenuhi, maka dapat digunakan untuk mencari persamaan regresi linearnya. Jika dilakukan pengukuran ulang, maka kesalahan yang terjadi pada pengulangan akan kecil sekali karena digunakan panjang gelombang maksimum. Di sini panjang gelombang yang digunakan berbeda-beda, karena setiap pengukuran memiliki perbedaan serapan maksimum, maka harus dibandingkan dengan larutan blanko, yaitu pelarut yang digunakan untuk melarutkan zat uji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, fase gerak yang digunakan dengan analisis menggunakan KCKT untuk pemisahan ini, yaitu fase gerak yang digunakan untuk mengelusi adalah campuran larutan vapor dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril, karena keduanya memiliki sifat nonpolar. Dan fase diam yang digunakan dalam tabel di atas yaitu oktadesil silika atau ODS atau C18, karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang, maupun tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya jelaskan. Validasi merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu pada prosedur penetapan yang dipakai untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan. Parameternya terdiri dari akurasi, presisi, linearitas, limit deteksi, limit kuantitasi, dan lentang. Next. Nah, akurasi. Akurasi yaitu ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan. Sedangkan presisi merupakan derajat kesesuaian di antara masing-masing hasil uji. Presisi dapat diartikan juga sebagai derajat reprodusibilitas atau keterulangan. Dan linearitas atau kelinearan merupakan kemampuan untuk menunjukkan bahwa nilai hasil uji langsung atau setelah diolah secara matematika dengan konsentrasi analit dalam sampel dalam batas rentang konsentrasi tertentu.
Dan limit deteksi yaitu konsentrasi analit terendah yang dapat dideteksi yang masih memberikan respons signifikan dibandingkan dengan blanko, dan limit kuantifikasi yang merupakan jumlah analit terkecil dalam sampel yang masih dapat diukur dalam kondisi percobaan yang sama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Next. Untuk kesimpulannya, hasil analisis pada tablet amlodipin yang beredar di pasaran menunjukkan satu sampel dari 5 sampel amlodipin tidak memenuhi persyaratan, yaitu tidak presisi dan tidak akurat dikarenakan tidak berada pada rentang 80% sampai 115%, dan metode analisis yang tepat dikembangkan untuk penentuan kadar amlodipin dalam bentuk sediaan tablet sangat spesifik, sensitif, dan sederhana untuk dilakukan dengan analisis spektrofotometri UV maupun dengan analisis kromatografi cair kinerja tinggi. Sarannya, perlu dilakukan penelitian validasi metode tentang penentuan kadar amlodipin dalam bentuk sediaan tablet menggunakan metode yang lain, misalnya metode kromatografi gas. Kemudian daftar pustaka. Next. Ini untuk sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.